Halo semua, perkenalkan nama saya Julisa Zana Hadi dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dalam mata kuliah pengantar arsitektur. Check it out. What is arsitektur? Pertama-tama, apa sih itu arsitektur? Apa arsitektur itu sama dengan arsitek? Apa perbedaannya? Yaps, arsitek dan arsitektur adalah hal yang berbeda. Sini deh, saya akan menjelaskan apa perbedaan antara arsitek dan arsitektur. Arsitektur adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perancangan, perencanaan, dan pembangunan bangunan serta lingkungan binaan. Arsitektur tidak hanya berfokus pada aspek estetika dan keindahan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan arsitek merupakan seseorang yang mempelajari dan menerapkan ilmu arsitektur. Mari kita menjelajah waktu sedikit. Vitruvius adalah seorang arsitek, insinyur, dan penulis Romawi abad pertama sebelum Masehi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu arsitektur. Dia dikenal sebagai salah satu arsitek terbesar dalam sejarah dan merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan arsitektur barat. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Architectura, atau yang artinya tentang arsitektur, yang merupakan salah satu sumber utama pengetahuan tentang arsitektur kuno. De Architectura adalah sebuah buku yang membahas tentang berbagai aspek arsitektur, termasuk desain bangunan, perencanaan kota, teknologi bahan bangunan, dan estetika. Buku ini juga membahas tentang prinsip-prinsip dasar arsitektur, seperti proporsi, harmoni, dan keindahan. Vitruvius dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan konsep 3 kualitas arsitektur, yaitu firmitas atau kekuatan, utilitas atau kegunaan, venustas atau keindahan. Simpelnya, konsep firmitas adalah bangunan harus kuat dan tahan lama. Utilitas, bangunan harus fungsional dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan venustas, bangunan harus memiliki estetika dan keindahan. Berbicara tentang konsep, mari kita melihat jenis-jenis pendekatan konsep. Yang pertama adalah pendekatan konsep secara analogi. Pendekatan ini dapat diibaratkan seperti berbagai cara memasak makanan. Setiap metode memiliki tujuan dan hasil yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan hidangan yang lezat dan memuaskan. Sebagai contoh pendekatan konsep analogi adalah memasak dengan resep yang jelas. Penjelasannya seperti mengikuti resep untuk memastikan setiap bahan digunakan dengan tepat untuk mencapai rasa yang diinginkan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap elemen bangunan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Yang kedua adalah pendekatan secara metafora. Pendekatan metafora adalah sebuah pendekatan dalam arsitektur yang memiliki konsep sebagai idenya dan hasilnya adalah berupa makna yang terungkap secara konkret maupun abstrak dari perancang kepada pengguna atau pelaku bangunan, sehingga bermakna konotatif di samping sebagai fungsi utamanya sebagai bangunan. Yang ketiga adalah pendekatan secara hakikat. Pendekatan konsep hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis. Hakikat merupakan hasil pertemuan dan identifikasi hasil permasalahan. Inti dari konsep hakikat adalah mencari suatu konsep mendasar dari sebuah perancangan. Yang keempat adalah pendekatan secara programatik. Konsep jenis ini menekankan pada upaya untuk mengidentifikasi permasalahan pada suatu proyek dan perancangan. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu perancangan, kenali dahulu permasalahannya, identifikasi lebih detail, kemudian mencari solusi desain dengan pemecahan berbagai sumber. Hal ini yang disebut dengan programatik atau tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Yang kelima dan yang terakhir adalah pendekatan ideal atau cita-cita. Cita-cita adalah konsep ideal yang dibawa sendiri atau arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Bila arsitek membawa konsep yang tepat bagi sebuah proyek, maka hal tersebutlah yang menjadi inspirasi dan cita-cita tinggi dari si arsitek. Konsep cita-cita berkaitan erat dengan pengetahuan dan pengalaman sang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang dalam mengerjakan proyek atau kasus perancangan yang variatif. Sekian penjelasan saya, semoga kita semua termotivasi untuk tetap semangat mengejar kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya semua pada penjelasan saya kali ini. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Sekian, terima kasih.